Malam itu hujan turun seperti sengaja dipelankan. Rintiknya kecil tapi jatuh terus tanpa henti, membasahi jalan tanah di depan warung kami hingga berubah menjadi lumpur licin. Lampu bohlam kuning yang tergantung di emper warung berayun, pelan tertiup angin, menyorot papan kayu kusam bertuliskan warung sembako. Di jam-jam seperti ini, seharusnya warung sudah tutup. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, aku jarang berani menutupnya terlalu cepat. Namaku Arif. Aku anak satu-satunya. Warung kecil ini peninggalan bapakku, berdiri di pinggir desa, tepat di dekat pohon asem besar yang sudah tua dan miring. Orang-orang tua di desa bilang, pohon itu berpenghuni. Tapi bapakku justru membangun warung tepat di sampingnya. Sejak kecil aku sudah merasa tidak nyaman dengan pohon itu. Akarnya menyembul ke permukaan tanah seperti ular-ular besar, dan setiap malam daunnya selalu bergerak meski angin sedang diam. Sejak bapak meninggal, hidup kami berubah. Awalnya berat, warung sepi, hutang menumpuk, ibu sering menangis diam-diam di dapur. Aku hampir memutuskan merantau, tapi tiba-tiba semua berbalik drastis. Warung kami mendadak ramai. Terlalu ramai untuk ukuran desa kecil seperti ini. Dari pagi sampai larut malam, selalu ada orang datang. Ada yang membeli beras 1 karung, ada yang borong gula, minyak, bahkan rokok 1 slop. Yang aneh, banyak wajah asing. Mereka datang dengan motor tanpa plat jelas, wajahnya pucat, bicaranya pelan, dan jarang menatap mata. Uang selalu lancar, bahkan berlebihan. Setiap malam aku menghitung uang di laci, jumlahnya selalu lebih dari yang seharusnya. Tidak pernah kurang, selalu lebih. Aku pernah mencoba mencatat dengan detail, tapi tetap saja ada selisih. Uang itu seperti bertambah sendiri. Ibu bilang itu rezeki, tapi matanya tidak pernah benar-benar terlihat tenang. Gangguan kecil mulai terasa seiring waktu. Barang sering berpindah sendiri, sendok jatuh tanpa sebab, dan yang paling sering, suara koin jatuh ke lantai, padahal tidak ada siapa-siapa. Selalu jam 2 dini hari. Suatu malam aku memberanikan diri mengintip. Dari celah pintu kamar aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Sosok kecil, hitam, berdiri di atas karung beras. Kepalanya besar, tubuhnya pendek, matanya merah menyala. Ia tertawa kecil sambil mengadu-adu uang di laci. Lalu 1 koin dilemparkannya ke lantai. Sengaja, ia menoleh ke arahku. Senyumnya lebar, giginya runcing. Aku menutup pintu dan jatuh terduduk sambil gemetar. Malam itu aku tidak tidur. Pagi harinya, aku melihat bekas kaki kecil hitam di lantai warung. Bukan kaki manusia, jarinya 4. Sejak malam itu aku tahu, warung ini tidak lagi hanya milik kami. Ibu mulai sakit-sakitan, tubuhnya semakin kurus. Setiap malam ia mengigau, memanggil nama bapak, dan menyebut kata yang sama berulang-ulang. Janji, janji, janji. Aku mulai mengingat sesuatu dari masa lalu. Dulu sebelum bapak meninggal, ia sering pulang larut malam. Bajunya bau kemenyan. Pernah suatu kali aku melihat ia menggali tanah di dekat pohon asem saat malam Jumat Kliwon. Saat aku bertanya, ia hanya berkata, "Jangan ikut campur." Desa mulai berbisik. Ada yang terang-terangan berkata, "Warung kami pakai pesugihan." Ada yang melarang anaknya belanja ke sini. Tapi anehnya, mereka sendiri tetap datang diam-diam. Suatu sore, seorang kakek tua datang ke warung. Wajahnya keriput, matanya tajam, jalannya tertatih. Ia berdiri lama menatap sudut warung, tepat tempat laci uang berada. "Kau yang nerusin ya?" katanya pelan. Aku mengangguk. Ia tersenyum pahit. Yang kecil-kecil itu rakus. Kalau tidak dikasih, mereka ambil sendiri. Aku membeku. "Bapakmu dulu janji," lanjutnya. "Sekarang kau yang bayar." Kakek itu pergi tanpa membeli apapun. Malam itu, gangguan berubah kasar. Barang berterbangan, rak bergoyang. Tawa kecil terdengar di segala arah. Aku melihat bukan 1, tapi banyak. Mereka bergelantungan di atap, duduk di rak, berdiri di bahu ibu. Ibu menjerit keras, tubuhnya kejang. Di lehernya muncul bekas jari kecil menghitam. Ia meninggal sebelum subuh. Dan saat aku menangis di samping jasad ibu, dari sudut warung terdengar suara cekikikan kecil puas. Akhirnya bayar. Setelah ibu meninggal, rumah itu tidak pernah benar-benar sunyi.
Orang-orang desa datang melayat, tapi tidak ada yang berani berlama-lama. Mereka duduk sebentar, membaca doa singkat, lalu pergi dengan wajah tegang. Tidak satu pun yang mau bermalam, bahkan tetangga terdekat pun memilih pulang sebelum maghrib. Seolah-olah semua orang tahu, ada sesuatu di rumah kami yang tidak ingin mereka hadapi saat gelap turun. Malam pertama setelah pemakaman ibu, aku sendirian. Lampu warung kupadamkan, tapi anehnya cahaya tetap terlihat dari dalam, redup kekuningan, seperti ada lilin yang menyala. Padahal aku yakin tidak menyalakan apapun. Aku duduk di kamar, memeluk lutut, punggung bersandar ke dinding. Tanganku gemetar memegang tasbih peninggalan ibu. Tok, tok, suara itu kembali. Kali ini lebih cepat, lebih banyak. Aku mendengar langkah-langkah kecil berlarian. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang berbisik saling memanggil. Dinding kayu berderit seperti ditekan dari banyak arah. Aku menutup telinga, tapi suara itu justru terdengar dari dalam kepalaku. Giliranmu, bisikan itu membuat tubuhku kaku. Nafasku berat, dadaku sesak. Aku teringat kata-kata kakek tua dan dukun desa seberang. Tentang perjanjian, tentang warisan yang tidak bisa ditolak begitu saja. Sekitar tengah malam pintu kamar terbuka perlahan. Aku yakin aku sudah menguncinya. Di ambang pintu berdiri satu sosok kecil. Tingginya tidak lebih dari anak usia 3 tahun. Matanya merah menyala. Di belakangnya satu persatu muncul yang lain. Ada 5, 6. Aku tidak sempat menghitung. Mereka memanjat ke tempat tidur. Duduk di dadaku. Nafasku tertahan. Tubuhku seperti ditindih batu besar. Salah satu dari mereka mendekatkan wajahnya ke mukaku. Bau busuk menyengat, seperti bangkai tikus bercampur tanah basah. "Bapakmu janji," katanya. "Sekarang kamu." Aku berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada suara yang keluar. Air mataku mengalir tanpa bisa kuhentikan. Dalam kondisi setengah sadar, aku melihat bayangan lain di belakang mereka. Bayangan tinggi, kurus, berdiri di sudut kamar. Itu bapak. Wajahnya pucat, matanya kosong, pakaiannya lusuh, seperti terakhir kali ia terbaring di rumah sakit. Ia menatapku lama, lalu menggeleng pelan. "Jangan ikuti bapak," katanya lirih. "Putuskan." Bayangan itu menghilang, dan tekanan di dadaku mendadak lenyap. Aku terbatuk hebat, jatuh dari tempat tidur. Sosok-sosok kecil itu mundur, menatapku dengan marah. Lalu satu persatu menghilang ke dalam gelap, meninggalkan bau anyir yang membuatku muntah. Pagi harinya aku tidak menunggu apapun lagi. Dengan mata, sembab dan tubuh lemas, aku pergi ke rumah dukun tua di desa seberang. Begitu melihat keadaanku, ia langsung tahu. "Mereka sudah mulai menagih nyawamu," katanya pelan. "Kalau tidak dihentikan sekarang, kau tidak akan lama." Aku memohon, hampir bersujud di depannya. Aku bilang, aku tidak peduli lagi dengan uang, dengan warung, dengan apapun. Aku hanya ingin semuanya berhenti. Dukun itu mengangguk perlahan. "Ada satu cara, berat, tidak semua orang sanggup." Aku siap, ritual harus dilakukan di warung. Tepat di dekat pohon asem, tengah malam, semua yang tersisa dari hasil perjanjian harus dikembalikan. Uang, barang, bahkan tanah tempat mereka tinggal. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin berputar di sekitar warung, membuat daun asem berguguran. Dukun itu datang membawa sesaji, ayam hitam, dan beberapa benda yang tidak kukenal. Aku berdiri di sampingnya, tubuhku gemetar bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang menekan dada. Begitu ritual dimulai, suasana langsung berubah. Udara menjadi berat, nafas terasa pendek. Dari dalam warung terdengar suara benda jatuh, pecah dan tawa kecil yang berubah menjadi jeritan marah. Satu persatu sosok kecil itu menampakkan diri. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Mereka berteriak, memaki, menangis. Ada yang menarik kakiku, ada yang mencakar tanah. Aku melihat wajah bapak muncul di antara mereka. Kali ini ia menangis. "Aku salah, katanya berulang-ulang. Dukun itu membaca doa dengan suara keras. Aku mengikuti sebisaku. Saat ayam hitam disembelih dan darahnya diteteskan ke tanah, jeritan itu memuncak. Angin berputar kencang, membuat atap seng warung bergetar keras. Pohon asem bergoyang liar,
Akarnya seperti hidup, mencuat lebih tinggi dari tanah. Sosok-sosok kecil itu menjerit kesakitan. Beberapa mencoba lari ke dalam warung, tapi cahaya terang dari doa membuat mereka terhempas mundur. Satu persatu mereka menghilang ke dalam tanah, meninggalkan bau busuk yang menusuk. Saat azan subuh terdengar dari kejauhan, semuanya berhenti. Warung itu retak, dindingnya miring, rak-rak roboh. Pohon asem terlihat mengering sebagian, daunnya rontok, seolah kehilangan sesuatu yang selama ini ditumpanginya. Dukun itu menatapku lama. "Jangan pernah kembali ke sini," katanya. "Ikatan sudah diputus, tapi bekasnya akan selalu ada." Aku menguburkan semua sisa uang dan barang di belakang warung, lalu pergi pagi itu juga. Aku tidak menoleh lagi. Sekarang aku hidup di kota, kerja serabutan, penghasilan pas-pasan, tidak ada kelebihan, tapi aku bisa tidur nyenyak. Tidak ada suara koin jatuh, tidak ada tawa kecil di sudut ruangan, tidak ada bayangan di balik pintu. Sesekali saat hujan turun pelan di malam hari, ingatanku kembali ke warung itu. Ke pohon asem, ke bapak dan ibu. Dan aku sadar satu hal yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Rezeki yang datang terlalu mudah, biasanya menunggu bayaran yang paling mahal,